dan Pamiadi Prasetyo 2016-178, dan ada Jian Zainul M 2016-192, dan ada Bintang Dwi S 2016-225. Di sini ada pemasangan konstruksi rangka atap baja ringan, di mana pemasangan kuda-kuda baja ringan di atas struktur pendukungnya, kolom atau ring balk, harus dilaksanakan secara benar dan cermat agar rangka atap baja ringan terpasang sesuai dengan persyaratannya teknis. Rangka atap baja ringan diantaranya ada kuda-kuda terpasang kuat dan stabil, dilengkapi dengan angkur, dinabot pada kedua tumpuan. Semua kuda-kuda tegak lurus terhadap ring balk. Yang ketiga, ketinggian apek untuk pemasangan nok di atas setiap kuda-kuda rata. Yang keempat, sisi miring atap rata-rata tidak bergelombang. Yang kelima, tidak ada kerusakan lapisan pelindung. Dan yang terakhir, tidak terjadi deformasi perubahan bentuk akibat kesalahan pelaksanaan pekerjaan. Di sini ada pemasangan kuda-kuda baja ringan dengan tumpuan dilakukan dengan dua cara, yaitu yang ke satu dipasang langsung di atas ring balk, yang kedua dipasang di atas ring balk dengan perantara wall plate. Penggunaan sistem tumpuan dengan wall plate sedapat mungkin harus dihindari karena tumpuan dengan wall plate hanya ditujukan untuk meratakan leveling ring balk. Jika ring balk tidak rata, penggunaan wall plate akan berakibat kedalaman dinabot yang tertanam di dalam ring balk menjadi berkurang. Selain itu, juga terdapat ruang kosong di dalam wall plate yang dapat mengakibatkan peletakan kuda-kuda menjelaskan kurang stabil. Nah, di sini ada tumpuan dengan wall plate dan langsung ring balk. Di sini ada tumpuan dengan wall plate dan langsung ring balk. Di sini ada untuk pemasangan konstruksi rangka atap baja ringan. Yang sebelahnya ada sistem tumpuan wall plate kuda-kuda tumpuan blackboard C75-100 diikat dengan grip segitiga. Nah, di sini ada gambarnya yang menggunakan tumpuan wall plate. Untuk pemasangan kuda-kuda harus mengikuti beberapa langkah kerja sebagai berikut. Langkah pertama, persiapan kerja, di mana penyiapan gambar rencana atap perletakan kuda-kuda tidak diperkenankan menggunakan gambar draft sebagai panduan. Menyiapkan semua peralatan lengkap keselamatan dan kesehatan kerja dan memperhatikan petunjuk tentang persyaratan melakukan pekerjaan di atas ketinggian. Lalu menyiapkan semua perlengkapan untuk pemasangan kuda-kuda di antara bor, heksagonal, soket, meteran, selang air, water pass, alat penyiku, mesin pemotong gergaji, besi, palu, dan sebagainya. Yang langkah kedua, leveling marking, memastikan seluruh permukaan atas ring balk dalam keadaan rata dan siku dengan menggunakan selang air, water pass, dan penyiku sebagai alat bantu. Yang kedua, memastikan bahwa rangkaian ring balok telah mengikat semua bagian bangunan dan tersambung secara benar, monolit dengan kolom yang ada di bawahnya. Memberi tanda posisi peletakan kuda-kuda truss sesuai dengan gambar rencana atap. Mengukur jarak antara kuda-kuda. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, dilanjutkan. C untuk langkah ketiga, yaitu pengangkatan dan pemasangan kuda-kuda. Yang pertama, mengangkat kuda-kuda secara hati-hati agar tidak mengakibatkan kerusakan pada rangkaian kuda-kuda yang telah dirakit. Lalu memasang kuda-kuda sesuai dengan nomor di atas ring balok atau wall plate berdasarkan gambar kerja. Lanjut. Ketiga, yaitu memastikan posisi kiri dan kanan kuda-kuda tidak terbalik. Sisi kanan dan kiri kuda-kuda dapat ditentukan dengan acuan posisi saat pekerja melihat kuda-kuda. Dengan mulut web dapat dilihat oleh pekerja. Bagian di sebelah kiri pekerja disebut sisi kiri, sedangkan yang berada di sebelah kanan disebut sisi kanan. 4.
mengontrol posisi berdirinya kuda-kuda agar tegak lurus dengan ring balok menggunakan benang dan lot. Lalu mengencangkan kuda-kuda dengan plat L dengan menggunakan 4 buah screw 12 hingga 14 kali 20 Hz. Lanjut, mengencangkan plat L dengan ring balok menggunakan dynabolt dan menambahkan balok penopang sementara agar posisi kuda-kuda tidak berubah. Lalu mengulangi langkah ke-1 sampai ke-6 untuk mendirikan semua kuda-kuda sesuai dengan posisinya dalam gambar kerja. 8. Memeriksa ulang antar kuda-kuda dari as ke as. Maksimumnya 1,2 meter. 9. Memeriksa kedataran atau leveling semua puncak kuda-kuda dan memastikan garis nok memiliki ketinggian yang sama atau datar. Lanjut untuk pemasangan balok nok, lalu memasang bracing atau pengikat sebagai perkuatan. Jika bekerja beban angin, bracing dipasang di atas top cord dan di bawah ring. 12. Bila menggunakan aluminium foil, lapisan ini dipasang terlebih dahulu di atas truss, jurai, dan rafter. Nah, untuk selanjutnya yaitu memasang ring, menyesuaikan jenis penutup atap yang digunakan, yaitu contohnya genteng. Setiap pertemuan ring dengan kuda-kuda diikat di bor menggunakan skrup ukuran 10-16 x 16 sebanyak 2 buah. Selanjutnya memasang outrigger atau gordin tambahan setelah kuda-kuda terakhir yang menumpuk ring bak. Pada atap jenis pelana, outrigger dapat dipasang sebagai overhang dengan jarak maksimal 120 cm dari kuda-kuda terluar dan jarak antar outrigger 120 cm. Outrigger harus diletakkan dan skrup dengan 2 buah kuda-kuda yang terdekat. Nah, selanjutnya memasang selling batten dengan jarak antara masing-masing selling batten adalah 120 cm. Dapat dilihat di gambar. Komponen ini dipasang pada permukaan bagian atas bottom cord kuda-kuda di skru. Untuk pertemuan selling batten dengan ring bulk diberi bantalan bracket yang diikat memakai 2 buah dynabolt. Fungsi selling batten adalah untuk memperkuat ikatan antar kuda-kuda. Jika diperlukan, sambungan memanjang selling batten sebaiknya tepat di atas bottom cord. Setiap sambungan harus overlap 40 cm. Nah, perpisahan 40 cm. Dan setiap pertemuan dengan bottom cord harus di skrup di bor. Selling batten selanjutnya dapat difungsikan untuk plafon dan penggantungnya. Selanjutnya, nah untuk pemasangan penutup atap, yang pertama memeriksa ulang pemasangan kuda-kuda sesuai dengan nomor, kedataran nok maupun sisi atap, dan memastikan support overhang terpasang dengan benar. Yang kedua, bila menggunakan aluminium foil, maka lapisan ini dipasang terlebih dahulu di atas jurai dan rafter. Yang ketiga, menentukan jarak ring sesuai dengan jenis atap yang digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan ring, roof batten dengan skrup yang tadi yang telah diatur. Yang keempat, memasang satu jalur penutup terlebih dahulu dari bawah ke atas, pemasangan penutup atap terus agar polanya menjadi rapi dan tidak berbelok-belok. Nah, untuk ring tersebut dari aluminium disesuaikan dengan ukuran penutup atapnya ya, untuk nanti pengeboran juga. Terus seperti gambar berikut, sebaiknya dihindari karena menimbulkan tumpuan-tumpuan beban terpusat. Lanjut. Nah, ini cara menghitung volume pekerjaan atap baja ringan. Ya, untuk menghitung volume tersebut, yang pertama kita harus tahu panjang bangunan, overstack genteng, dan lebar bangunan, derajat kemiringan atap atau pas derajat. Supaya lebih mudah dipahami, saya akan jelaskan dengan contoh kasus. Nah, ada semisal membeli sebuah 10 kali 20 meter.
Masing-masing atapnya memiliki overstack dengan panjang 1,5 meter. Nah, kemiringan atapnya adalah 35 derajat. Berdasarkan data tersebut, luas rangka atap dapat dihitung. Panjang bangunannya yaitu 10 meter ditambah overstack, 2 overstack yang tadi 1,5 tambah 1,5 jadi 13 meter. Dengan lebar bangunannya 20 ditambah overstack kali 2 yaitu menjadi 23 meter. Dengan derajat kemiringannya 0,819. Baik, ini saya akan melanjut dari contoh tadi. Untuk volumenya itu bisa panjang bangunan dikali lebar bangunan yang tadi dijelasin 13 kali 23 dibagi derajat kemiringannya 0,89. Hasilnya itu kurang lebih sekitar 366 meter persegi. Setelah mendapat luas rangka atap, maka selanjutnya adalah menghitung kebutuhan material penunjang yang nantinya akan digunakan untuk membangun rangka atap baja ringan. Yang pertama itu untuk menghitung genteng metal, di sini diambil ukuran 2 kali 4. Rumusnya itu dipakai dari jumlah genteng dikurang luas atap miring dikali 1,62. Jika luas keseluruhan yang dapat dipakai itu sebesar 366 meter persegi, maka perhitungannya itu adalah 366 dikali 1,62. Hasilnya 592,92 atau kita ambil kesimpulan itu 59,3 lembar genteng metal dengan ukuran 2 kali 4. Yang kedua itu untuk kaso dan reng. Rumus yang dipakainya yaitu jumlah kaso, yaitu kaso dikurangi luas atap miring kali 4/6. Jika luas keseluruhan yang didapat sebesar 366 meter persegi, maka perhitungannya itu adalah 366 kali 4 dibagi 6, yaitu hasilnya itu 244 buah. Terus untuk rumus yang dipakai untuk jumlah reng yaitu jumlah reng dan sama dengan banyak kaso dikali 1,2. Yang tadi kita dapat 244 kaso, maka perhitungannya itu 244 dikali 1,2 sama dengan 292,8 atau dibulatkan menjadi 293 buah reng. Yang ketiga itu untuk skrup. Rumus yang dipakainya itu adalah skrup jumlah genteng dikali 12. Tadi kan udah diketahui jumlah gentengnya itu 593 lembar. Maka perhitungannya itu 593 dikali 12 sama dengan 7,116 buah. Terus untuk jumlah skrup baja ringan yakni luas atap miring dikali 20. Tadi kita udah ketahui luasnya itu 366 meter persegi, maka perhitungannya itu adalah 366 dikali 20 sama dengan 7,320 buah. Untuk jumlah skrup yaitu 7,116 7.116 ditambah 7.320 sama dengan 14.436 buah. Dari perhitungan sebelumnya kita dapat rata-rata yaitu kita dapat data-datanya yaitu untuk luas atap sama dengan 366 meter persegi, untuk jumlah genteng 593 lembar, untuk jumlah kaso ada 244 buah,
Terus jumlah rank sama dengan 293 buah dan jumlah stroke yaitu 14.436 buah.